Kali ini kita akan membahas mengenai adaptasi acara pernikahan Batak Kristen di masa new normal. Tidak mengelua, tetapi tidak merujuk. Perbedaan utama mengelua atau merlua-lua dalam bahasa Simalungun dengan adat merujuk adalah bahwa pada saat mengelua, pihak paranak telah terlebih dahulu para jahon atau mentahbiskan paniaran tanpa didahului dengan permisi yang kita sebut dengan patwa hata kepada keluarga perburu. Pemberitahuan kepada perburu dilakukan kemudian segera setelah diluahon atau diparaja burunya. Acara pemberkatan nikah yang mengikutinya dilaksanakan secara teoritis normatif hanya akan dihadiri pihak keluarga orang tua pengantin pria saja. Inilah sesungguhnya yang menjadi ganjalan psikologis di zaman modern ini, kenapa sedapat mungkin mengelua itu dihindarkan. Sedangkan pernikahan dengan merujuk adalah kedua belah pihak orang tua paranak dan perburu terlebih dahulu merestui dan menyepakati pergaulan kedua sejoli untuk ditingkatkan ke status berumah tangga. Selanjutnya dibicarakan dan disepakati hal-hal mengenai pemenuhan adat, merujuk, banggara radat, dok majalu adat, nahu bartusi. Pesta ujuk dilaksanakan segera atau pada hari yang sama dengan pemberkatan nikah, dengan dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak handai tolan. Nah, di masa new normal ini, Bapak Ibu, kita masih suasana dalam pandemi COVID-19. Acara pemberkatan pernikahan Kristen Batak tetap dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak orang tua, paranak dan perburu di gereja tanpa harus disebut mengelua dan juga tidak merujuk. Media yang digunakan adalah patwa hata. Patwa hata adalah piranti adat yang kita sudah sangat kenal. Tinggal kita berdayakan. Patwa hata itu berarti rencana pernikahan kedua sejoli telah diberitahukan secara resmi kepada orang tua. Hata nina poso dipanakok tuna tua-tua. Nah, mengingat pembatasan fisik di masa COVID-19 ini, terutama di perkotaan, Medan atau di Jakarta misalkan, patwa hata dapat dihadiri dengan kehadiran fisik ya terbatas lah yang mewakili keluarga kedua belah pihak plus 1 atau 2 orang, utusan atau raja adat dari kedua marga di rumah perburu. Apabila tidak memungkinkan di rumah perburu, misalkan karena ruangan yang terbatas untuk physical distancing sesuai dengan protokol kesehatan, dapat dipilih di ruangan, gedung atau di aula gereja, atau bila disepakati oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan secara daring atau online melalui telekonferensi seperti Zoom atau Skype, webinar, dan sejenisnya. Inti pembicaraan atau kesepakatan yang perlu di situ adalah satu, kedua sejoli atau naposo ini akan menikah. 2, karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan adat nagok, maka segala sesuatu yang terkait dengan hal ini, seperti marhusib, marhata sinamot, dan seterusnya dilaksanakan kemudian setelah memungkinkan, yaitu wabah COVID ini telah teratasi, vaksinnya telah efektif, serta tidak ada lagi resiko penularan. Ketiga, kedua belah pihak, yakni paranak dan perburu beserta utusan marga dan raja adat, menyepakati tanggal pemberkatan nikah di gereja. Keempat, pemberkatan nikah ini dihadiri oleh kedua pihak orang tua, paranak dan perburu. Jumlah yang hadir disesuaikan dengan protokol gereja dan pemerintah setempat. Yang kelima, setelah itu orang tua pengantin wanita memberikan ulos hela kepada hela dan burunya sebagai tanda sah secara adat telah menikahkan
anak dan burunya. Cukup satu ulos itu saja. Nantilah belakangan ulos-ulos yang lain setelah adat nagok dilaksanakan. Yang keenam, selanjutnya pernikahan ini didaftarkan di kantor kependudukan dan catatan sipil. Yang terakhir, melalui komunikasi yang ada seperti WA Group, diberitahukanlah kepada pengurus punguan bahwa pernikahan satu keluarga baru antara marga X dengan buru Y telah anak di Sianu buru di Sianu telah dilaksanakan. Adapun pemenuhan adat nagok akan diberitahukan kemudian. Dengan cara ini, Bapak Ibu yang kami hormati, maka keluarga baru tersebut telah sah secara adat sebagai keluarga baru. Tidak ada lagi hambatan psikologis. Tuhamu na tua-tua nami, akaraja nami, pengetua yadat setabi, dan namang guluyak kamang raja nami. Tetapi marilah kita lihat bahwa ini adalah jalan keluar yang elegan, efektif, lurus, dengan tetap memenuhi asas pernikahan secara adat, asas pernikahan secara Kristiani, asas pernikahan secara hukum, asas protokol kesehatan, serta asas pernikahan yang sederhana, murah, dan substantif. Raja Nami, amang Raja Nami inang soribada. Oputa Raja di Jolo, martukot ton siala gudi. Ada pinukan yo puta kana parjolo, tung denggan ma tapa uli-uli. Horas.